Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Erwin Febriansyah. Jadi di video kali ini gua mau ngasih tahu tips and trick kalau misalkan teman-teman mau buka gerai tiki ya, atau kata lainnya cabang tiki atau franchise ya. Jadi tiki ini berbeda dengan ekspedisi lain ya. Tiki ini dia membuka untuk para pengusaha yang mau join dengan Tiki dengan cara membuka franchise. Nah, apa aja sih syarat franchise dari Tiki? Saya kan sudah pengalaman membuka franchise Tiki ya. Seperti di belakang ini ini lagi ada di gerai Tiki saya. Nah, untuk Tiki ini berbeda dengan ekspedisi lain. Tiki ini sangat mudah untuk mendaftarnya dan sangat simpel persyaratannya ya. Beda dengan ya ekspedisi yang gede yang lain ya, itu cukup ribet, kayak salah satunya harus ada tokonya minimal berapa kali berapa, terus ada surat keterangan dari lurah, terus pokoknya harus resmi, bener-bener resmi aja ya kalau misalkan di ekspedisi yang lain. Nah, untuk di Tiki daftarnya itu yang pertama murah, yang kedua nggak ribet, dan yang ketiga ya simple sih. Dia di pick up juga kan, kalau misalkan ada pengiriman di pick up tiap hari sama kurir dari Tikinya. Nah, untuk pendaftarannya yang pertama itu untuk biaya franchise-nya itu yang kalau misalkan yang reguler itu 4 juta. 4 juta itu kalian cuma dapat akun Tiki, terus banner, terus ini nih kayak gini pas keterangan information, terus aksesoris yang lain seperti plastik, map, cap, kertas resi dan yang lain. Nah, itu tuh kalau misalkan seperti komputer atau laptop, terus printer, terus tempat itu kita yang menyediakan ya, jadi belum include dengan yang lainnya. Nah, kalau yang paket 6 juta itu bedanya cuman berikut timbangan sama neon box, dikasih neon box ya kalau yang 6 juta. Kalau yang 4 juta itu tanpa neon box dan tanpa timbangan. Oh iya, sama seragam Tiki dikasih 2 ya. Nah, itu persyaratannya ya, yang pertama jelas ya, kalian harus punya tempatnya minimal ya 2 kali 3 meter lah. Terus yang kedua harus mudah dilewati oleh mobil, jangan di dalam gang, itu biasanya susah ya untuk kurir ngambil paket. Jadi persyaratannya harus masuk mobil. Kalau misalkan dalam komplek masih bisa ya, kalau misalkan dalam gang kecil itu udah nggak bisa. Terus persyaratannya itu ya cukup KTP, KK, nomor rekening, nanti komisinya kan cair ke rekening ya. Kalau bagusnya sih pinggir jalan ya tempatnya, jadi orang-orang yang di umum itu bisa mengirim ke gerai kamu. Nah, seperti itu kalau untuk persyaratannya ya. Harga menurut saya sih, kalau saya saran sih harga yang 4 juta aja lah, soalnya nggak beda jauh sih, beda 2 juta tapi nggak sebanding lah menurut saya untuk perbandingan harga yang didapatkan ya, untuk sama fasilitas yang didapatkan tuh nggak terlalu jauh lah ya. Terus komisi ya, ngomongin komisi ini, Tiki itu dia mendapatkan komisi sebesar 20% untuk si gerai yang di bawah 10 juta ya omsetnya. Kalau di atas 10 juta komisinya 35%. Misalkan gini, gua buka gerai, gua omsetnya itu 5 juta sebulan. Nah, 5 juta itu kita dapat komisinya 20%, berarti kita dapatnya sejuta. Nah, kalau misalkan di atas 10 juta omsetnya, misalkan sebulan gue omsetnya 20 juta. Nah, itu gue dapatnya 35% seperti itu. Jadi komisinya setiap tanggal 10 itu ditransfer ke rekening kita dari si Tiki pusat dari kota kalian. Seperti itu. Nah, kalian harus mastiin juga di kota kalian tuh ada
Tiki dulu nih, ada kantor Tiki pusatnya. Kalau misalkan Tikinya belum ada di kota kalian itu belum bisa ya. Nah seperti itu. Nah apalagi untuk yang punya online shop ya, gue saranin untuk kalau yang mau buka Tiki, untuk yang punya online shop, karena kalau misalkan sengaja buka tapi misalkan nggak ada pemasukan setiap harinya, itu agak susah bersaingnya kalau Tiki. Kecuali kalau misalkan kalian rumahnya di daerah yang tidak ada ekspedisi lain nih, jaraknya jauh, misalkan mau ke JNE jaraknya harus 10 km, JNT jaraknya harus 12 km, dan misalkan yang lain. Nah terus kalian buka Tiki, nah itu ada kemungkinan rame tuh untuk Tiki kalian. Tapi ya saya saranin sih kalian punya online shop sendiri ya, jadi packingan kalian dikirim ke Tiki, ke gerai sendiri, jadi ada double keuntungan gitu. Kita dapat keuntungan pertama yang dari online shop. Nah keuntungan yang kedua kita dapat dari komisi Tiki. Seperti gue juga ini, gue ada online shop ya, jadi pengiriman gue tuh dimasukin ke Tiki, lumayan. Jadi sebulannya itu adalah misalkan omset gue 4 juta, jadi ada uang, ibaratnya mah apa ya, uang nemu lah, uang nemu seharga 800.000 kan. Kalau misalnya 4 juta komisi 20%, berarti 800.000 itu uang nemu gitu ya. Kalau misalkan kalian ngasih ke ekspedisi lain kan kalian gak dapat keuntungan tuh, nggak dapat cashback juga, nggak dapat komisi. Kalau misalkan kita punya gerai juga kan enak gitu, dapat komisi, dapat keuntungan dari jualan gitu kan. Terus misalkan ada orang yang pengen ngirim ya sekalian gitu buat nambah omset gerai Tiki kalian. Nah, gitu. Ya seperti itu sarannya sih. Untuk Tiki sebenarnya kalau dari harga gitu ya, dari tarif sangat bersaing sih sama yang lain, murah gitu ibaratnya. Tiki sama JNE itu tarifnya hampir sama ya, hampir sama itu kalau Tiki dan JNE. Ya kalau misalkan nggak terlalu mahal sih kalau untuk Tiki, yang nggak mahal malah menurut gua yang mahal itu ya JNT yang kayak gitu karena JNT kan cuman reguler ya pilihannya. Kalau Tiki kan kita bisa ada 3 nih, ada Eco itu yang paling murah, ada reguler yang sedang, dan ada yang ONS itu yang kilat banget lah ya, pengirimannya yang paling cepat. Itu juga mempengaruhi harga ya, semakin cepat semakin mahal untuk pengirimannya, seperti itu. Ya komisinya ya lumayan lah 20% gitu buat jajan, buat nambah modal jualan juga nggak apa-apa, bisa ya. Yang penting kalian punya modal dulu dari komputer atau laptop, terus yang kedua printer, yang ketiga timbangan, yang keempat tokonya, gerainya, terus yang lainnya mah ya paling meja kasir, terus tempat duduk, kursi buat customer, seperti itulah. Kalau misalkan kalian mau bisnis di bidang ekspedisi ya Tiki paling mudah sih persyaratannya. Gua juga pas daftar gue cuma ngasih KTP sama kakak, udah nggak disurvei tempatnya, ya seadanya aja, langsung dibikin akun, terus gua coba entry nih, langsung besoknya gua daftar. Sekarang besoknya udah bisa nge-entry sendiri, dan simple banget sih. Dari menu-menunya juga, menu Tikinya itu ya, si aplikasinya itu nggak ribet, mudah dipahami lah ibaratnya mah. Kayak gitu. Paling setiap hari nanti di si kurirnya nge-pick up ke rumah kita, enaknya gitu. Jadi kita nggak nganterin ke Tiki pusat, nge-pick up tiap hari. Kalau ada packing, ada kiriman di pick up kita kasih, tapi kita harus cash uangnya. Misalkan hari ini ada pengiriman 5 paket seharga 100.000 ya, kita kasih cash 100.000 ke kurirnya, seperti itu. Nah nanti kita kan cash, nanti ada tuh di report penjualan kita, sebulan kita omsetnya berapa, misalkan 5 juta, nanti komisinya cair pada tanggal 10 sebesar 5 juta, 20%-nya berarti 1 juta, nanti masuk ke rekening kita sebesar 1 juta rupiah gitu.
Ya kalau mau coba ya coba dulu aja lah buat kalian. Ya saya saranin ya kalian harus ada target marketnya nih, ada nggak nih yang mau bakal kirim gitu, seperti itu. Ya, thank you ya yang udah mendengarkan sampai habis. Assalamualaikum, udah maghrib ya.